tiada bertara dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bagi kita sekalian. Dimanapun kita hari ini sedang berada, doa dan harapan kami, kita sekalian tetap dalam keadaan sehat, sukacita. Ibu Bapa dan saudara-saudaraku, di hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang diambil dan ditetapkan untuk kita, penuntun kita, dan memberikan keyakinan dan semangat kita. Di hari ini, Sabtu 23 Juli 2022, firman Tuhan itu diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, saya membacakannya bagi kita. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikian firman Tuhan. Janji Allah, bukti kesetiaannya. Itulah topik sapaan bagi kita pada hari ini. Ibu Bapa dan saudara-saudara, umat Israel yang adalah umat pilihan Allah, umat yang dikuduskan oleh Allah, menjadi umat yang sering membuat Allah murka. Umat yang sering memberatkan Tuhan. Umat yang selalu menyusahkan Allah. Status milik Allah justru terus menjadi umat yang membebani Allah. Namun demikian, Allah selalu menunjukkan kebaikannya. Allah selalu berbaik hati kepada mereka. Allah bahkan seperti seorang ayah mengelus dadanya untuk dapat menerima, memahami segala kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi karena perbuatan umat yang tidak pernah berubah itu, pada akhirnya Allah juga harus menjatuhkan hukuman kepada mereka. Allah harus membawa mereka keluar dari tanah milik pusaka mereka ke tanah bangsa lain, dan mereka menjadi bangsa yang terbuang, bangsa yang terjajah, dan bangsa yang menderita. Akhirnya Allah harus mendidik mereka dengan sebuah penghukuman. Penghukuman yang diperbuat Allah mendatangkan penderitaan yang begitu berat dialami oleh umat Israel. Namun demikian Ibu Bapa dan saudara-saudaraku, di tengah-tengah penghukuman Allah, di tengah-tengah penderitaan, kesusahan yang dialami oleh umat Israel, Allah terus menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada mereka. Allah menyatakan janjinya kepada umat yang sedang menderita, yang sedang terbuang, yang sedang mengalami kesusahan itu. Dia mengingatkan mereka
bahwa Israel sesungguhnya adalah milik kepunyaan Tuhan, maka Allah akan memulihkan kondisi mereka. Demikian dikatakan Yesaya dalam firman Tuhan hari ini. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Perkataan nubuatan janji ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak pernah berubah kepada mereka. Janji penyertaan, janji pemulihan kepada keturunan, kepada anak cucu Israel menjadi bukti kesetiaan Allah. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, inilah juga yang harus kita pegang hari dalam kehidupan kita. Jujur, kita sering sekali mendukakan hati Tuhan. Kita bersikap dan berperilaku sesuka-suka hati kita. Kita tidak tunduk kepada Tuhan. Kita berbuat seenak-enaknya saja. Kita sama sekali tidak takut kepada Tuhan. Kita tidak menganggap Tuhan yang harusnya kita taati. Kita berperilaku semau gue, yang sering mendukakan dan bahkan membuat Tuhan menjadi marah kepada kita. Kondisi kita saat ini mungkin saja adalah bagian dari penghukuman Allah, ganjaran Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi hari ini pun diingatkan kepada kita, kasih Tuhan sesungguhnya tak pernah berubah kepada kita. Janjinya hari ini adalah bukti kesetiaan Tuhan kepada kita. Maka jangan sia-siakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Kalaupun kita merasakan pada masa yang lampau, kemarin kita suka menyia-nyiakan waktu kita. Kita suka memakai waktu yang diberikan Tuhan sesuka-sukanya. Mulai hari ini, mumpung kesempatan itu belum berakhir, mumpung Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan itu kepada kita, mumpung Dia masih mengatakan kesetiaannya melalui janji yang Dia sampaikan, berubahlah dan bertobatlah, supaya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Roh-Nya akan berdiam di dalam kita, dan jaminan sukacita dan damai sejahtera kepada kita, keturunan kita, anak cucu kita akan dinyatakan oleh Tuhan. Mari gunakan kesempatan kesetiaan Allah yang tak berubah itu menjadi momentum bagi kita memperbaiki diri kita, merubah diri kita menjadi seorang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang telah menyapa kami di hari ini. Engkau sungguh Allah yang setia. Kasih-Mu tak berubah. Janji-janji yang telah Engkau sampaikan adalah menjadi pembuktian kasih-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih Bapa. Maka biarlah melalui kabar baik ini kami boleh memiliki semangat dan pengharapan akan masa depan yang lebih baik, masa depan yang penuh sukacita, masa depan yang penuh kebahagiaan. Kalaupun sampai hari ini kami sedang mengalami berbagai pergumulan, kesusahan, dan pergumulan kesusahan itu mungkin kami rasakan dampak dari kelalaian kami, keberdosaan kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk merubah diri kami, supaya kami mau menjadi orang yang lebih baik dan yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka, yang sedang bergumul,
yang sedang patah hati, yang sedang sakit. Lawat mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang hari ini bersukacita mengingat hari ulang tahun kelahiran dan pernikahannya. Berkat-Mu tak berkesudahan dalam kehidupannya. Dan biarlah mereka dapat mengucap syukur kepadamu. Dan ketika Tuhan masih memberikan waktu, kesempatan, umur kepada mereka, mampukan mereka untuk semakin lebih baik, mempergunakan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Setiamu Tuhanku